Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrawan dengan NIM B10111911086. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yanto selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan semester 5 untuk kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga keuangan bank dan non-bank atau bukan bank. Pada bab 1, di bagian latar belakang. Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank, di mana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpun dana. Lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar bagi perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun perorangan dan badan-badan pemerintahan untuk menyimpan dananya. Melalui seperti kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan, pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sehingga sering dalam berjalannya waktu, bank telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat untuk di suatu negara. Nah, di sini adalah rumusan masalah. Di sini ada terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Tentunya kita sebelum membahas apa itu lembaga keuangan bukan bank, apa itu lembaga keuangan bank, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan. Dan yang kedua, apa saja sih fungsi dan manfaat dari lembaga keuangan tersebut, baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang ketiga, apa saja jenis dan pengertian lembaga dari keuangan bank. Dan yang keempat, apa saja jenis dan pengertian lembaga keuangan non-bank. Yang kelima, apa sih perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank? Tentu kita harus tahu perbedaannya. Dan yang keenam, apa saja kekurangan dan kelebihan dari suatu lembaga keuangan bank? Nah, tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa itu lembaga keuangan, yang kedua untuk mengetahui apa saja fungsi dan manfaat lembaga keuangan, yang ketiga untuk mengetahui jenis dan pengertian lembaga keuangan bank, yang keempat untuk mengetahui jenis dan pengertian lembaga keuangan non-bank, yang kelima untuk mengetahui perbedaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dan yang keenam, tujuannya itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu lembaga keuangan bank. Nah, pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan kajian empiris. Pada landasan teori, definisi dan sejarah lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan dapat diartikan atau dijelaskan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan yang tadi, maka fungsi lembaga keuangan ada beberapa. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk. Di sini produknya bisa barang dan jasa dengan menggunakan uang ataupun instrumen kredit lainnya seperti ATM dan sebagainya. Yang kedua, fungsinya menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian disalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Nah, ini sudah biasa ya,
di mana masyarakat sebagai penabung, kemudian sektor perusahaan sebagai peminjamnya. Dan yang ketiga, memberikan analisa dan informasi tentang ekonomi. Keempat, bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Yang kelima, memberikan jaminan. Tentu saja, pada saat kita meminjam uang, tentunya kita akan memberikan jaminan. Dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Dan yang keenam, menciptakan dan memberikan likuiditas. Poin selanjutnya mengenai kajian empiris. Di sini terdapat dua kajian empiris. Yang pertama, dari Baskara 2013. Baskara meneliti tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro Indonesia berdasarkan heterogenitas masyarakat. Pemaparan dalam artikel konseptual ini memberikan gambaran tentang keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Lembaga ini mempunyai sejarah yang cukup panjang, sejak dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perjalanan yang panjang ini menguatkan peran dari lembaga ini di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu dari Wiwoho pada tahun 2014. Yang mana Wiwoho meneliti tentang peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau bank. Nah, dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Karena dalam penelitian ini, peneliti mengambil konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional yang sebagai patokan-patokan dalam bertingkah laku ataupun melakukan perbuatan yang pantas. Didapatkan hasil lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank atau bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat. Faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat antara lain seperti besarnya peningkatan pendapatan masyarakat, kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dalam kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Nah, setelah kajian empiris, kita masuk ke poin selanjutnya. Di sini pada poin bab 3. Di sini membahas pada poin pembahasan, membahas mengenai apa permasalahan yang tadi, apa tujuan yang telah disebutkan pada bab 1. Di sini pada bab 3 kita akan membahasnya. Pada poin pertama, apa itu sih lembaga keuangan? Tentunya kita harus tahu pengertian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga ataupun persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpun dana, menyalurkan dana saja ataupun keduanya berupa penghimpun dana dan juga menyalurkan dana. Selain menghimpun juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa bunga atau persentase. Untuk keuntungan yang didapat dalam bentuk bunga atau persentase tersebut berasal dari masyarakat, dari banyaknya dana yang telah disalurkan. Memang lembaga yang satu ini
kebanyakan digunakan untuk pemberian pembiayaan investasi dalam pembangunan. Selain itu, aset yang nantinya akan dikumpulkan dan dihimpun oleh masyarakat berupa financial asset dan non-financial asset. Poin selanjutnya mengenai fungsi lembaga keuangan dari itu sendiri. Nah, adapun beberapa fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat menyimpan kekayaan. Tentunya lembaga keuangan berfungsi untuk menyimpan kekayaan masyarakat. Nah, pada tempat menyimpan kekayaan ini, menyimpan kekayaan dalam lembaga keuangan khususnya dengan cara menahan nilai aset yang telah dimiliki, di mana nilai aset yang dimiliki ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja yang telah dilakukan. Namun, hanya sebagian pendapatan yang diperoleh saja yang bisa dijadikan sebagai penyimpan kekayaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembayaran. Nah, lembaga keuangan khususnya juga memiliki fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme sesuai dengan kebutuhan. Adapun mekanisme yang disediakan seperti mekanisme atas transaksi untuk barang dan jasa. Selain itu ada juga mekanisme transaksi melalui cek atau kartu kredit, giro, dan juga biliet. Sehingga nasabah merasa nyaman untuk memutar dana yang dimiliki. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembiayaan. Tentunya fungsi pembiayaan atau dapat disebut dengan kredit ini akan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan konsumsi. Bukan hanya kebutuhan konsumsi saja, namun bisa juga membiayai kebutuhan investasi ekonomi. Maka dari itu, seorang nasabah akan membutuhkan pembiayaan dalam membeli barang seperti motor, mobil, rumah, atau lainnya. Dan yang keempat, fungsinya yaitu likuiditas. Nah, adapun fungsi dalam memberikan dan menciptakan likuiditas, di mana fungsi ini adalah berusaha memberikan kepercayaan atau keyakinan kepada nasabah. Sehingga nasabah bisa percaya bahwa aset yang telah disimpan tersebut akan aman. Selain aman, juga akan dikembalikan pada saat dibutuhkan nantinya, maupun aset tersebut pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya adalah mengenai apa saja manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama, sama dengan fungsinya. Fungsinya tadi nomor 4 dan sekarang manfaatnya pada nomor 1. Yaitu ada manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama, likuiditas. Nah, manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Artinya, ketika kita ingin memakai uang kita di bank, tentunya pada saat kita butuhkan, tentunya uang itu harus ada di bank. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Dan yang kedua yaitu manfaatnya adalah pengalihan aset. Di mana pengalihan aset bukan berarti bahwa aset yang telah ditabung tersebut dialihkan dan tidak digantikan. Akan tetapi pengalihan aset dalam hal ini adalah meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak yang lain. Kemudian pihak yang lain tersebut nantinya akan mengelola pinjaman dari lembaga ini dalam masa waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Nah, manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Dan yang keempat dan yang terakhir, kemudahan dalam bertransaksi. Tentunya memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah suatu transaksi keuangan. Dengan
aman, dan menjaga stabilitas keuangan. Kedudukan bank sentral mohon maaf, saya lanjutkan. Kedudukan bank sentral di Indonesia sendiri dipegang oleh Bank Indonesia. Adapun tugas pokok dari bank sentral seperti menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter dengan mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang ada di masyarakat. Yang kedua, menjaga kelancaran pembayaran dan produksi dengan cara mengeluarkan atau menarik uang yang berbeda dengan mengatur suku bunga. Nah, selanjutnya jenisnya yaitu bank umum. Bank umum ini terdiri dari banyak jenis seperti bank bank rakyat Indonesia, bank kalbar, ataupun bank lainnya. Nah, jenis bank yang satu ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki fungsi utama, yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara konvensional atau umum, ataupun syariah. Selain itu, bank umum juga memiliki fungsi berupa layanan jasa keuangan, seperti pengiriman uang hingga pembayaran, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam bertransaksi. Contoh bank umum seperti bank BUMN ataupun swasta yang sudah terdaftar seperti Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Merupakan bank jenis ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Umumnya peran BPR sama dengan bank umum. Yang membedakan adalah BPR tidak memberikan jasa keuangan falas dan tidak menerima simpanan giro. Contoh bank dari bank BPR ini yang ada di masyarakat adalah bank desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung desa, BKD, bank kreditan desa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai jenis dan pengertian dari lembaga keuangan. Yang pertama yaitu mengenai jenisnya yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Nah, ini di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu pada masa kontrak, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Yang kedua yaitu perusahaan dana pensiun. Ini adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberian kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Perusahaan dana pensiun ini dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan maupun asuransi, di mana ada dua jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberian kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu, dan nilai jaminan akan menentukan besarnya nilai pinjaman. Awalnya, pegadaian ini dilakukan perusahaan milik pemerintah. Akan tetapi, saat ini menjamur pula usaha pegadaian dilakukan oleh pihak swasta. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Ini merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya. Kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggotanya. Dan yang terakhir adalah leasing. Ini adalah perusahaan multi-finance, merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian.
secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Poin yang kelima, yaitu mengenai perbedaan lembaga keuangan. Nah, tentu kita harus tahu apa sih bedanya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama dari segi fungsi. Kita tahu lembaga keuangan bank dari segi fungsinya berfungsi menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank fungsinya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, tetapi dalam bentuk tabungan. Mohon maaf, untuk lembaga keuangan non-bank fungsinya tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, akan tetapi dalam bentuk surat-surat berharga. Yang kedua dari segi aktivitasnya. Dari segi aktivitas yang dilakukan untuk lembaga keuangan bank, yaitu pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, aktivitasnya yaitu penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, perbedaannya yaitu mengenai pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman pada lembaga keuangan bank yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Yang keempat, perbedaannya itu terkait jenis. Untuk jenis lembaga keuangan bank seperti bank sentral, bank umum, bank BPR atau perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga pegadaian, dan leasing. Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Dan yang terakhir perbedaannya itu terletak pada perannya. Peran dalam lembaga keuangan bank yaitu sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Sedangkan lembaga keuangan bank berperan sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Poin pembahasan yang terakhir mengenai apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari lembaga keuangan bank. Nah, tentu kita harus wajib tahu ya apa saja kelebihan dan kekurangan dari lembaga keuangan bank itu sendiri. Poin pertama kita membahas mengenai kelebihan dari lembaga keuangan bank. Yang pertama yaitu bank memiliki cukup banyak kelebihan, umumnya terdiri dari jaringan yang luas. Nah, jaringan cukup luas di seluruh Indonesia. Bank milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan. Yang kedua kelebihannya itu mengenai bunga. Bunga dan bagi hasilnya untuk bank syariah itu jelas. Contoh, jika seseorang menabung, besar bagi hasilnya per tahunnya cukup jelas. Bahkan saat melakukan peminjaman uang, bunga pinjaman juga ditentukan dari awal. Yang ketiga yaitu keamanan yang maksimal. Nah, keamanan yang maksimal bank konvensional atau bank umum memiliki sistem keamanan yang baik. Selanjutnya yaitu kelebihannya kebebasan dalam bertransaksi. Nah, bank yang memiliki jaringan yang luas tentu sistem sudah baik dan berpengalaman tentunya. Nasabah bisa dengan mudah melakukan transaksi jenis apapun baik dengan ATM, datang ke bank langsung atau sekarang zaman juga sudah canggih kan. Nah, bisa dilakukan dengan cara e-banking. Selanjutnya mengenai
kekurangan dari lembaga keuangan bank itu sendiri. Kekurangan bank sendiri yang pertama yaitu mengenai pinjaman yang sulit. Terkadang sulitnya mengajukan pinjaman karena syarat yang sangat ketat dan survei yang panjang. Jadi tidak bisa dipakai untuk mendapatkan dana secara instan atau mudah. Nah, itu adalah kekurangannya. Yang kedua yaitu transaksi yang terbatas. Nah, memiliki batas transaksi atau limit transaksi untuk beberapa jenis kartu mungkin limitnya ada yang besar dan juga ada yang kecil. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kartu tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan yang terakhir, mengenai kekurangan dari lembaga keuangan bank yaitu biaya transaksi atau administrasi. Nah, adanya biaya transaksi dan administrasi, bank membebankan biaya transaksi dengan berbagai macam atau bervariasi, mulai dari Rp1.000 sampai dengan 3.000, atau ada juga yang 6.500. Ada biaya administrasi untuk tabungan per bulannya juga. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari lembaga keuangan bank itu sendiri. Nah, mungkin untuk poin pembahasan kita kali ini mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan bank, mengenai perbedaan lembaga keuangan, terus mengenai jenis dan pengertian lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dan juga manfaat lembaga keuangan, serta fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri. Nah, sudah kita jelaskan poin-poin dari fungsi, manfaat, jenis, pengertian, kekurangan dan kelebihan, perbedaan. Nah, selanjutnya kita masuki bab 4, yang mana pada bab 4 ini berisi kesimpulan dari poin-poin mulai dari bab 1, pembahasan, dan juga kajian pustaka. Nah, untuk kesimpulan, lembaga keuangan yang terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank ataupun bukan bank. Nah, keduanya mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana terdapat fungsi, manfaat, serta jenisnya masing-masing dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Contoh dari jenis lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Sentral, Bank Umum, dan juga Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu seperti leasing, pegadaian, koperasi simpan pinjam, biaya pensiun, dan juga perusahaan asuransi. Ada juga tadi mengenai perbedaan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, dan juga apa sih kelebihan dan kekurangan dari lembaga keuangan bank. Nah, untuk saatnya diharapkan peran lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank, dapat meningkatkan peranannya seperti menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan juga transaksi. Hal ini juga diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi, manfaat, dan tugas dari lembaga keuangan itu sendiri. Nah, mungkin sekian pemaparan ataupun penjelasan dari saya mengenai lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan yang kurang baik datangnya dari saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yanto SE MSC selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan untuk semester 5 di kelas A. Terima kasih Bapak telah mengajar kami selama 1 semester ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.